Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ade Widianti, SEM SAKAKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Raisa Lauren, Alia Roziana, Selsa Angelina, Amanda Afifah, Kayla Anastasia, dan Alivia Kamila akan memaparkan materi mengenai revenue recognition di startup digital. Identifikasi masalah pada kasus ini yaitu berawal dari auditor menemukan bahwa perusahaan itu tetap mengakui pendapatan kontrak jangka panjang secara penuh di awal, padahal layanannya itu belum sebetulnya diberikan. Makanya hal seperti ini memicu etika itu muncul karena laporan keuangan berpotensi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Selanjutnya terdapat bentuk konflik kepentingan, yaitu dari auditor versus manajemen perusahaan, lalu kepentingan investor versus kepentingan perusahaan, serta tekanan klien terhadap independensi auditor. Lalu terdapat nilai etika yang dilanggar atau terancam, yaitu terdapat 4. Yang pertama, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, serta perilaku profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada identifikasi stakeholder. Yang pertama itu ada akuntan yang bertanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar. Yang kedua pemilik pengusaha, yaitu terhadap pertumbuhan bisnis. Yang ketiga ada bank atau lembaga keuangan yang memastikan kemampuan perusahaan. Yang keempat ada karyawan untuk sebagai keberlanjutan perusahaan. Yang kelima ada profesi, akuntan, dan masyarakat untuk kepercayaan terhadap publik. Selanjutnya, analisis berdasarkan teori etika. Berdasarkan teori ini, auditor seharusnya melaporkan atau meminta penyesuaian atas pengakuan pendapatan yang tidak tepat karena kewajiban profesional harus diutamakan daripada kepentingan perusahaan atau tekanan klien. Selanjutnya, berdasarkan utilitarianisme, keputusan yang paling etis adalah menyajikan laporan keuangan yang benar dan transparan karena memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Itu ada analisis berdasarkan kode etik profesi akuntan. Yang pertama itu ada integritas, yang dimana auditor itu harus jujur dalam menilai laporan keuangan dan pengakuan pendapatan di awal, padahal layanan belum diberikan dapat menyesatkan investor sehingga melanggar prinsip integritas. Terus yang kedua itu ada objektivitas. Auditor itu tidak boleh dipengaruhi tekanan dari CFO yang meminta agar masalah tersebut diabaikan. Jadi auditor harus tetap bersikap netral dan menilai sesuai dengan standar akuntansi. Terus yang ketiga itu ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Auditor itu harus memastikan pengakuan pendapatan itu dilakukan yang sesuai dengan standar yang berlaku dan melakukan pemeriksaan secara teliti agar laporan keuangan tetap andal. Terus ada juga kerahasiaan. Jadi seorang auditor itu wajib menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan hanya menggunakannya untuk kepentingan audit. Terus yang terakhir itu ada perilaku profesional. Auditor harus mematuhi standar profesi dan hukum agar kepercayaan publik terhadap profesi akuntan tetap terjaga. Next. Lalu di sini ada alternatif keputusan etis. Yang pertama itu adalah tolak penugasan langsung, di mana auditornya bisa mundur dari audit sambil kasih peringatan tertulis soal pelanggaran revenue recognition. Lalu ada qualified opini dengan syarat, yaitu terima tugas tapi kasih qualified opini di laporan audit lengkap dengan disclosure rinci soal pengakuan pendapatannya. Lalu di sini ada libatkan peer review eksternal, di mana direkomendasikan pendampingan dari auditor lain atau konsultan independen untuk review ulang revenue-nya. Lalu ada negosiasi penyesuaian internal, di mana auditor bisa duduk bareng CFO dan manajemen untuk nego penyesuaian jurnal sebelum finalisasi laporan. Lalu di sini ada libatkan peer review eksternal, di mana direkomendasikan pendampingan dari auditor lain atau konsultan independen untuk review ulang revenue-nya. Lalu ada negosiasi penyesuaian internal, di mana auditor bisa duduk bareng CFO dan manajemen untuk nego penyesuaian jurnal sebelum finalisasi laporan. Ya, jadi keputusan etis terbaiknya yaitu auditor harus tetap mempertahankan independensi dan meminta perusahaan untuk memperbaiki ya, dengan alasan yaitu auditor itu harus mempertahankan regulasinya meskipun memiliki dampak jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya ada refleksi profesional. Pelajaran etika yang diperoleh dari kasus ini menunjukkan bahwa etika sangat penting dalam profesi akuntan dan auditor. Auditor ini harus tetap berpegang pada kejujuran dan standar akuntansi meskipun mendapat tekanan dari manajemen. Laporan keuangan yang tidak disajikan secara benar dapat menyesatkan investor dan merugikan banyak pihak. Selanjutnya, sikap profesional yang harus dimiliki oleh akuntan. Akuntan ini harus memiliki integritas, objektivitas, independensi, serta kompetensi profesional. Sikap ini penting agar akuntan ini dapat bekerja secara jujur, tidak terpengaruhi tekanan pihak lain, dan memastikan laporan keuangan disusun sesuai standar yang berlaku. Oke, baik, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.